Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini, Sabtu 22 Maret 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita,
dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka kecewa dengan Yesus yang makan bersama para pendosa. Menurut orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, pemungut cukai dan orang-orang berdosa tidak mungkin bertobat. Mereka akan tetap melakukan perbuatan mereka yang tercela itu. Maka tidak layak mereka makan bersama Yesus. Menghadapi orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut karena keberpihakan Yesus pada yang berdosa, Yesus lalu menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam cerita itu kita berjumpa dengan kasih Tuhan yang sangat istimewa. Kita berjumpa dengan pribadi Bapa yang baik dan murah hati, yang terbuka hati untuk anaknya yang kembali bertobat. Bapa yang mau menyambut dengan tangan terbuka pada setiap orang yang bertobat. Tidak hanya itu, ia juga mengadakan perjamuan sukacita atas pertobatan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat Injil hari ini Yesus mengajarkan pada kita bahwa kesempatan bertobat itu selalu ada. Allah selalu terbuka hati untuk setiap kita yang mau bertobat, yang mau kembali kepadanya. Pintu pertobatan selalu terbuka lebar untuk setiap kita. Inilah sukacita yang patut kita syukuri sebagai seorang murid Kristus. Bahwa Allah kita adalah Allah yang pemurah, Allah yang pemaaf, Allah yang selalu terbuka hati dan mau menerima setiap kita yang mau bertobat. Allah yang sungguh-sungguh mencintai setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau bertobat? Mau datang kepada Allah ataukah tidak? Atau kita hanya memberi komentar seperti orang Farisi dan para ahli Taurat? Cara kerja Allah, ungkapan cinta Allah dengan menyambut anak yang hilang itu, menandakan kasih Allah yang luar biasa dan seharusnya menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki mewujudkan pertobatan itu. Maka jadilah masa Prapaskah ini dan juga tahun jubileum ini sebagai kesempatan kita untuk kembali pada Allah. Kita kembali menghidupi cara Allah dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam sikap dan perbuatan kita. Allah selalu merindukan, Allah selalu membuka hati untuk kita yang mau bertobat. Pertanyaannya adalah, apa kita mau bertobat ataukah tidak? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.